Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Saya Inengah Kertabesung dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kembali menyajikan tentang materi perkuliahan yaitu ternak babi dan streptokokosis. Ternak babi dan streptokokosis. Kenapa ternak babi? Karena memang tidak semua orang bisa boleh mengkonsumsi ternak babi. Namun di beberapa daerah di Indonesia masih mengkonsumsi ternak babi dan di dunia juga kecenderungan orang-orang masih banyak yang mengkonsumsi ternak babi. Nah, ternak babi itu sendiri merupakan atau mengikuti peradaban yang lama sekitar 7 sampai 9 abad yang lalu sudah didomestikasi. Domestikasi itu awalnya itu terjadi di Asia bagian barat, kemudian ternak babi itu menyebar ke Eropa. Nah, di Eropa itu mengalami persilangan dengan ternak babi setempat, begitu juga menyebar ke Amerika dan mengalami persilangan, sehingga sekarang ini banyak sekali beredar jenis-jenis babi yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Penyebaran juga terjadi ke Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan Cina maupun Filipina dan Indonesia. Awalnya peternakan babi itu dikelola secara tradisional. Jadi peternak ini hanya memanfaatkan ternak babi itu sebagai sambilan, hanya sebagai tabungan. Jadi belum dikelola untuk memperhatikan untung rugi dari peternakan itu sendiri. Namun sekarang ini peternakan babi sudah mengarah ke bisnis, tidak lagi sebagai celengan. Jadi dikelola secara lebih modern dengan melakukan efisiensi terhadap pakan, terhadap kebutuhan-kebutuhan reproduksi, sehingga keuntungannya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan dikelola secara tradisional. Jadi peternakan sekarang itu siapa yang lebih efisien memanfaatkan dalam pengelolaan peternakannya, maka akan semakin berkembang. Kenapa babi itu bisa dikelola secara komersial dibandingkan dengan ternak-ternak lainnya? Karena babi itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, nah kita lihat bahwa konsumsi daging babi di dunia itu masih didominasi oleh daging babi, yaitu sebanyak 39%. Ini di dunia, bukan di Indonesia. Mungkin di Indonesia konsumsinya terbalik, tapi ini di dunia, itu babi dikonsumsi 39% itu berasal dari daging babi. Sedangkan dari unggas itu sebanyak 28%, dan dari sapi itu 26%. Nah, keunggulan yang lain dari ternak babi, bahwa satu ekor babi itu bisa beranak lebih dari 8 ekor. Bahkan kadang-kadang lebih dari 12 ekor. Itu bersifat prolipik. Ini berbeda dengan sapi maupun hewan besar lainnya. Sedangkan dalam setahun bisa beranak 2 kali. Normalnya beranak 2 kali. Bahkan kadang-kadang beberapa peternak bisa mengusahakan ternak babinya itu beranak lebih dari 2 kali atau 3 kali dalam setahun. Kemudian pertumbuhannya cepat dengan karkas yang tinggi. Otot dagingnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan hewan besar lainnya.
Ini merupakan keunggulan dari ternak babi yang tumbuhnya cepat. Jadi dalam setahun kita sudah mendapatkan ternak babi yang sudah dewasa. Dan ternak babi juga bisa dijual kapan saja. Kadang-kadang orang membutuhkan ternak babi itu setelah disapih. Misalnya untuk babi guling. Itu bisa setelah disapih, bisa dimanfaatkan ataukah dipotong, ataukah sudah dewasa. Dengan cita rasa daging yang khas dibandingkan dengan ternak yang lainnya. Ternak babi cita rasanya itu sangat nikmat. Nah, keunggulan dari ternak babi bahwa beberapa obat-obatan seperti heparin ataukah insulin itu berasal dari ternak babi. Juga ternak babi juga dipakai sebagai model dalam pembelajaran. Artinya di sini, khususnya pada dokter bedah, sebelum dia melakukan endoskopi pada manusia, biasanya latihan dengan menggunakan babi. Ini lebih menyerupai dengan organ-organ pada manusia. Maka babi dipakai sebagai ajang latihan. Misalnya memotong organ-organ dalam dari ternak babi. Begitu juga katup jantung pada manusia jika mengalami kerusakan bisa digantikan oleh katup jantung yang berasal dari babi, dan ternak babi juga dimanfaatkan untuk kosmetik. Misalnya kulitnya semakin kencang, kemudian semakin tampak muda, itu akibat plasenta yang dihasilkan dari ternak babi bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Bahkan kuas kosmetik juga bisa berasal dari ternak babi. Nah, di samping punya keunggulan, ternak babi juga memiliki keburukan-keburukan. Ada keburukan dari ternak babi. Di antaranya ternak babi itu jorok. Kemudian bau. Karena jorok dan bau itu, maka ternak babi itu tidak cocok dipelihara di lingkungan rumah. Harus jauh dari perumahan sekitar 2 km. Limbahnya pun itu bau. Di samping itu, ternak babi juga dikenal sebagai ternak yang pemalas. Makan, kemudian istirahat, kemudian makan lagi. Tidak bisa dimanfaatkan sebagai hewan pekerja. Ternak babi juga bisa terserang penyakit, yaitu penyakit virus, penyakit parasit, penyakit jamur, maupun penyakit bakteri. Nah, penyakit-penyakit bakteri maupun penyakit-penyakit lainnya yang menginfeksi babi dalam beberapa hal bisa juga berpindah ke manusia, atau ada yang bersifat zoonosis. Nah, salah satu penyakit yang menghantui akhir-akhir ini peternakan babi adalah dikenal dengan African Swine Fever atau ASF. Sampai saat ini, penyakit virus ini masih merupakan pembunuh utama pada babi, khususnya di Indonesia. Virus ini menyebar bisa 100%, angka morbiditasnya, angka kejadiannya, bahkan angka kematiannya pun bisa sampai 100%. Begitu penyakit ini ada di suatu peternakan, maka peternakan itu bisa habis terinfeksi dan mati akibat African Swine Fever. Walaupun penyakit ini tidak bersifat zoonosis, jadi tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan pada manusia. Nah, penyakit ini awalnya menyebar di Cina, ditemukan awalnya dilaporkan di Cina, kemudian menyebar ke Indonesia, itu di Medan, sudah terdiagnosa positif ada ASF, namun di tempat lain seperti Bali, Jawa, maupun NTT, penyakit ini dicurigai sudah ada karena gejala klinisnya sama, kematiannya sama, dengan yang di Medan hanya saja belum terdeteksi. Jadi kematian juga cukup tinggi di Bali, Jawa maupun NTT. Kemudian yang kedua itu penyakit Streptococcus atau penyakit bakteri. Streptococcus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang berbentuk bulat kemudian tersusun secara berantai atau strepto. Bakteri ini secara karakteristik
di laboratorium itu bersifat gram positif dan bersifat fakultatif anaerob. Ini bentuknya seperti yang terlihat di gambar. Nah, Streptococcus itu ada beberapa grup. Ada grup A, grup C, bahkan sampai V. Itu biasanya sesuai dengan spesiesnya. Ada Streptococcus pyogenes itu grup A, Streptococcus grup A, kemudian Streptococcus agalactiae itu Streptococcus grup B, Streptococcus equi itu grup C, dan Streptococcus suis itu grup D. Bagaimana tentang kejadian penyakit-penyakit Streptococcus? Nah, kejadian Streptococcus grup C awalnya dilaporkan di Yorkshire, yaitu ribuan mati di sana, dan bahkan menimbulkan kematian pada manusia. Patut kami beri catatan bahwa kalau yang ASF tadi tidak zoonosis, tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia, tetapi penyakit Streptococcus ini bersifat zoonosis. Jadi, bisa berpindah dari babi ke manusia maupun dari manusia ke babi. Kemudian di Bali juga pernah dilaporkan penyakit Streptococcus ini, yaitu tahun 94 yang menginfeksi babi di daerah Bali, bahkan karena kejadiannya itu dekat dengan hutan wisata, maka menimbulkan kematian pada monyet. Di hutan-hutan wisata seperti Sangeh maupun Alas Kedaton dilaporkan terinfeksi dan mati akibat Streptococcus. Penyakit yang sama ini cepat menyebar ke seluruh Indonesia seperti Sulawesi Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Barat, Parepare, Manado, maupun Goa, dan daerah-daerah lainnya. Itu di tahun 94. Nah, kemudian untuk Streptococcus grup D, ataukah Streptococcus suis, itu awalnya dilaporkan di Inggris tahun 1973, kemudian di Denmark dilaporkan tahun 1978 dan menyebar ke berbagai negara di Eropa seperti Belanda, Prancis, Amerika, bahkan sampai ke Hong Kong. Ini catatan menarik bahwa babi yang dipotong di rumah potong hewan di Amerika itu dari 413 sampel yang diambil, itu dilaporkan terinfeksi sebanyak 43,6%. Dan alat-alat yang lain seperti sarung tangan, kemudian pisau pekerja juga ditemukan bakteri Streptococcus. Ini berarti daging yang berasal dari babi itu tidak aman. Jadi ini di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia ataukah di Bali? Kemudian di tahun 2005 di Cina, itu dilaporkan 117 orang itu dicurigai menderita streptokokkosis, tetapi setelah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lab, ditemukan 76 orang itu positif dan 24 diantaranya meninggal dunia. Ini bisa dibayangkan bahwa penyakit ini cukup menimbulkan kematian pada manusia. Kemudian kasusnya di Bali, itu belum terlalu lama, tahun 2017, jadi masih dekat-dekat tahun lalu, yaitu dilaporkan ada pasien yang masuk ke rumah sakit menimbulkan kejang-kejang dan setelah didiagnose itu positif Streptococcus suis. Ini kami dapatkan baik dari jurnal maupun dari media massa yang beredar di Bali. Namun setelah ditelusuri karena orang yang terinfeksi ini katanya mengkonsumsi daging babi, maka setelah ditelusuri pada babi belum ditemukan penyebabnya pada babi. Ini sangat dilema, pada manusia sudah terjadi, tapi pada babi belum. Nah, gejala-gejala kalau babi itu terinfeksi, gejala klinisnya biasanya anoreksia, kemudian depresi, kulit akan terlihat kemerahan, jadi kulitnya akan merah, kemudian babinya akan pincang,
dan rebah seperti ini. Nah, jika penyakit berlanjut, maka akan timbul gejala-gejala saraf paralisis. Kemudian ada gerakan mengayuh sepeda atau pedaling movement. Ini pada babi rebah, kemudian gerakan kakinya seperti mengayuh sepeda. Nah, tahun 2018 kami mengambil sampel terhadap 30 ekor terhadap babi yang dicurigai terserang penyakit ini. Jadi yang menunjukkan gejala klinis seperti tadi, ada yang pincang, kemudian kulit kemerahan, kemudian ada paralisa, kami ambil dari Karangasem, peternakan babi di Karangasem, kemudian di Tabanan dan Gianyar maupun Denpasar. Kami curigai ada 21 ekor babi yang ditemukan kuman Streptococcus. Tetapi begitu kita konfirmasi dengan uji PCR, ditemukan 8 ekor positif. Jadi 8 ekor positif Streptococcus suis. Ini artinya bahwa di Bali itu sudah ada penyakit ini, sudah bisa terdiagnosa penyakit ini ada pada babi. Dan ini tentu akan menimbulkan infeksi pada manusia seperti kejadiannya di tahun 2017. Nah, kami juga melakukan survei abattoir terhadap babi-babi yang dipotong di sekitaran Denpasar bagian utara, seperti daerah Darmesabe, kemudian daerah Peguyangan. Kami ambil 200 sampel, dan dari 200 sampel itu, ada yang positif Streptococcus suis ini dengan uji PCR. Ada yang positif. Nah, tentu apakah yang positif itu karena babi yang dipotong itu tampaknya sehat, maka apakah betul enggak? Kami konfirmasi dan dengan uji PCR betul terjadi, dan kami mencoba apakah penyakit Streptococcus yang kami dapatkan itu patogen atau tidak. Dengan demikian kami lakukan uji patogenitas. Kami suntikkan isolat yang didapat baik pada babi maupun pada tikus. Nah, setelah disuntikkan, ternyata yang terlihat adalah menderita gejala-gejala sakit, misalnya demam, kemudian menurun nafsu makannya, dan ada yang pincang. Itu gejala-gejala klinis ini hanya ditunjukkan pada hari pertama sampai hari ketiga setelah kita berikan atau kita infeksi Streptococcus suis. Nah, setelah itu babi itu tampak sehat. Makin lama babinya tanpa sehat dan normal kembali sampai dengan hari ke-15 kami lakukan nekropsi ataukah uji patologis, maka kami temukan di berbagai organ itu mengalami kerusakan seperti hati, ginjal, limpa, jantung dan otak itu mengalami kerusakan, dan kami telusuri kembali dengan pemeriksaan histologisnya, maka di berbagai organ tersebut ditemukan sel-sel radang dan ada nekrosis-nekrosis. Dengan demikian, babi yang terinfeksi ini itu terinfeksi oleh Streptococcus, dan Streptococcus ini patogen pada babi. Dan kami bisa isolasi kembali kuman dari organ tadi, dan kembali kami uji dengan PCR, ternyata kami dapatkan kuman yang sama, yaitu Streptococcus suis. Nah, dengan demikian, maka Streptococcus suis selalu menghantui kita dalam kehidupan pada peternakan babi, dan itu bisa bersifat subklinis, jadi tidak menimbulkan gejala klinis, tapi membawa kuman Streptococcus suis. Dan ini berpotensi, karena dia membawa, akan berpotensi menyebarkan penyakit ini ke hewan atau ke babi lainnya maupun ke manusia. Dengan demikian, seandainya mau mengkonsumsi daging babi, harus dimasak dengan sempurna. Dengan masak secara sempurna, maka aman kita infeksi dari Streptococcus suis. Jadi jangan sekali-sekali nanti mengkonsumsi daging yang masih mentah ataukah setengah matang.
seperti pada pembuatan lawar, harus dimasak secara sempurna. Tindakan apa yang diperlukan agar bisa terhindar dari Streptococcus suis pada peternakan babi? Yang pertama, yang utama adalah biosecurity. Lakukan langkah-langkah keamanan pada peternakan itu sendiri. Batasi orang keluar yang masuk kandang, karena cenderung orang yang keluar masuk itu akan membawa penyakit. Bila perlu, lakukan desinfeksi, kemudian mandi terlebih dahulu sebelum masuk kandang. Kemudian, terhadap babi maupun kandangnya itu harus bersih. Dan daya tampungnya juga disesuaikan. Jadi, tempat yang kotor, tempat yang jorok, ditambah dengan daya tampung yang berlebihan, babinya berdesak-desakan, tentu babinya tidak nyaman dan mudah terinfeksi oleh penyakit. Kemudian, jika ada babi yang sakit, harus dipisahkan dengan ternak babi yang lainnya. Kemudian diobati, kalau sudah sembuh, baru bisa digabung kembali. Jangan sekali-sekali memotong maupun menjual babi yang sudah sakit. Ini akan berbahaya. Begitu juga, kalau ada yang mati harus dikubur. Tindakan untuk membuang babi yang mati akibat Streptococcus suis itu ke selokan maupun ke sungai itu adalah tindakan yang berbahaya karena akan mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan infeksi pada tempat lain. Kemudian, babi yang keluar masuk, baik keluar masuk Bali maupun yang pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, harus diawasi yang ketat. Harus dijamin kesehatannya. Hanya babi sehatlah yang boleh keluar kandang, sehingga tidak menyebarkan penyakit lainnya. Kemudian tindakan pencegahan yang terakhir adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi memang belum tersedia, vaksin yang tersedia untuk penanganan ini, tapi ke depan kita harus berupaya atau mengupayakan agar vaksin terhadap Streptococcus suis itu tersedia. Para ahli harus segera menyiapkan vaksin-vaksin yang dipakai untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit Streptococcus suis ini. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.